Halo semuanya, perkenalkan saya Audia Rahma dari kelompok A5 atau SGD A5 dengan NIM G00240557. Nah, di sini saya akan melaporkan laporan praktikum dari anatomi blok 1.3. Yang pertama mengenai dinding abdomen. Nah, pada dinding abdomen itu intinya ada menjelaskan mengenai pembagian lapisan-lapisan dinding pada abdomen anterior dan posterior, lalu menjelaskan sistem otot yang ada pada abdomen, lalu jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, pada poin A yaitu menjelaskan mengenai pembagian lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Nah, lapisan dinding abdomen itu saya pada general view-nya ini terlihat dari depan itu seperti ada kulit, ada lapisan superficialis, ada extraparietal dan sebagainya. Sehingga saya akan membagi menjadi pembagian pada anterolateral yang terdiri dari bagian anterior dan lateral dan pada posterior. Yang pada anterolateral. Pada anterolateral sendiri terdapat 7 lapisan. Yang pertama ada kulit. Kulit ini melekat pada struktur yang terletak di bawahnya. Lalu pada fascia superficialis atau lapisan terluar terdiri dari 2 lapisan lagi, yaitu fascia Kemper yang berisi panniculus adiposus atau lemak dan fascia scarpa yang berisi stratum membranosum. Lalu selanjutnya ada fascia profunda yang merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat pada bagian dalam dari fascia scarpa. Lalu selanjutnya ada musculus etapenerosis yang merupakan sistem otot yang ada pada lapisan dinding abdomen yang terbagi menjadi 2 yaitu flat muscle dan vertical muscle yang selanjutnya akan dibahas pada pertanyaan selanjutnya. Dan perbedaan dari vertikal dan flat muscle ini pada dinding anterior vertical muscle dan flat muscle-nya akan terlihat, sedangkan pada bagian lateral hanya akan terlihat bagian flat muscle-nya saja, sehingga bagian vertikal muscle nggak terlihatan. Jadi vertikal muscle saya terlihat pada dinding anterior. Dan yang kelima ada fascia transversus yang merupakan lapisan berkelanjutan dari fascia profundus yang membatasi cavitas abdominalis dan lanjut ke cavitas pelvis. Selanjutnya ada fascia extraperitonealis yang memisahkan fascia transversus dengan peritoneum yang merupakan isinya merupakan jaringan lemak. Lalu selanjutnya ada peritoneum parietale yang merupakan suatu lapisan yang tipis dan licin sebagai pelumas pencegah gesekan antar organ dan penyimpanan lemak dan lain-lain. Soalnya pada dinding posterior terdapat 5 lapisan yang membedakan dari lapisan anterior sendiri itu di dinding posterior itu lebih banyak lapisan ototnya. Sedangkan di anterior tadi cuma ada 2 ya, ada 2 lapisan itu. Dan di posterior itu ada beberapa lapisan yang kurang nampak. Nah, jadi 5 lapisan tersebut yang pertama ada kulit, yang kedua ada fascia superficialis dorsi, dan ketiga musculus yang terbagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama lapisan pertama yaitu latissimus dorsi, lapisan kedua terdiri dari musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, longissimus dorsi, serratus posterior dan inferior. Lapisan ketiga yang terdiri dari musculus multifidus, musculus interspinalis dan musculus obliquus internus abdominis. Yang keempat, lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas dan musculus transversus abdominis. Yang keempat ada fascia extraparietal yang berisi jaringan lemak dan yang terakhir ada peritoneum parietale. Oke, kita masuk ke poin B, jelaskan sistem otot yang ada pada abdomen. Pada sistem abdomen sendiri, tadi saya sudah menjelaskan mengenai 2 sistem otot. Yang pertama ada flat muscle, yang kedua ada vertical muscle. Nah, pada flat muscle sendiri terdapat 3 muskulus utama. Yang pertama ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus obliquus transversus abdominis. Nah, yang selanjutnya ada vertical muscle yaitu musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Nah, lebih jelasnya ini mengenai origo, intersesi, persarafan, dan fungsinya. Nah, untuk yang saya highlight di sini itu rectus abdominis ini hanya terlihat rectus abdominis dan pyramidalis ini hanya terlihat pada dinding anterior. Mengapa? Karena itu hanya terdapat pada dinding anteriornya saja, dan pyramidalis ini terletak kecil di bawah atau di bagian pubis, di bawah dekat pubis itu kecil, sangat kecil sekali dan hanya ada pada anterior. Sedangkan pada obliquus externus, obliquus internus, dan transversus abdominis itu dia melebar dari belakang dan sampai ke depan. Nah, lebih jelas lagi untuk flat muscle dan vertical muscle ini yang pertama di flat muscle sendiri dari urutan dari superficial dan profunda. Yang pertama ada musculus externus yang arah inferomedial atau arahnya seperti huruf V. Jadi kayak dari depan ke belakang kayak
gini, kayak huruf V gini. Nah, sedangkan untuk, musculus selanjutnya itu musculus obliquus internus itu, huruf A. Jadi dari depan ke belakang, seperti huruf A, atau disebutnya superomedial. Sedangkan untuk, musculus transversus itu seperti namanya transversus atau jadi, memanjang. Jadi memanjang dari, belakang ke depan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada musculus rectus abdominis itu tapi masuknya ke vertical muscle. Iya vertical muscle. Nah, untuk vertical muscle sendiri itu, punya bangunan khusus ya, karena vertical muscle ini dilapisi oleh suatu lembaran disebut vagina musculi recti. Jadi terbentuk oleh aponeurosis dari 3 horizontal muscle. Nah, pada musculus rectus abdominis ini dipisahkan oleh di tengah-tengahnya itu dipisahkan oleh linea alba. Jadi musculus rectus abdominis ini itu apa gitu. Jadi ya kalau misalnya tadi di soal ada yang kayak six pack atau roti sobek itu, nah musculus rectus ini adalah musculus yang membentuk six pack itu. Nah, terus musculus rectus abdominis ini dibagi menjadi 3 segmen atau bagian yang jelas oleh 3 intersectiones tendinae atau struktur yang berbentuk 3 fibrosum transversus. Yang pertama itu terletak setinggi processus sifoideus, yang kedua terletak setinggi umbilicus, dan ketiga itu terletak di antara keduanya. Jadi musculus rectus abdominis itu ada 6 bagian. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu 6 roti sobek. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke bagian C, yaitu jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, struktur penggantung abdomen sendiri saya akan membahas beberapa. Yang pertama ada peritoneum. Nah, peritoneum ini tadi sudah dibahas ya di lapisan abdomen sendiri itu ada di bagian paling dalam atau paling dalam itu kalau di anterolateral lapisan ke-7, kalau di posterior itu lapisan ke-5. Nah, yang pertama peritoneum itu terdiri dari peritoneum parietale dan peritoneum viscerale. Apa sih bedanya dari peritoneum tersebut? Kalau peritoneum parietale itu melapisi bagian dalam dinding abdomen menjadi bagian dari dinding abdomen. Jadi dinding abdomennya jadi nyatu ke dinding abdomennya. Sedangkan kalau viscerale itu lapisan peritoneum melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ disebut kalau sebagian organ itu retroperitoneal, kalau seluruh organ itu disebut organ interperitoneal. Jadi kayak ada yang nempel sama dinding, ada yang nempel sama organ. Tapi organ pun enggak semuanya. Nah, ini perbedaannya ini bisa dilihat di gambar yang di tengah ini itu yang bulat-bulat itu. Nah, itu peritoneum. Perbedaan dari peritoneum parietale dan viscerale, retroperitoneal sama intraperitoneal. Nah, kedua lapisan dari peritoneum parietale dan viscerale ini akan membentuk suatu rongga. Rongga ini disebut dengan cavum peritonei. Nah, dalam keadaan normal ini, cavum peritonei akan berisi dengan cairan serosa yang berfungsi untuk melubrikasi permukaan peritoneum sehingga visceranya bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan. Nah, cavum peritonei terdiri dari 3, cavum peritonei mayor, cavum peritonei minor, dan foramen epiplokia Winslowi. Selanjutnya ada mesenterium. Nah, mesenterium ini merupakan lipatan ganda peritoneum yang luas dan berbentuk kipas yang menghubungkan jejunum dan ilium dengan dinding posterior abdomen. Nah, mesenterium ini melekat di viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Tadi review back again to intraperitoneal. Organ intraperitoneal tadi adalah organ yang seluruhnya dilapisi oleh peritoneum. Nah, contohnya seperti kolon. Kolon itu ada mesokolon, kolon intestin ada mesenterium, dan appendix ada mesoappendix atau mesenteriolum. Selanjutnya ada omentum. Omentum sendiri adalah membentang dari gestar dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera interperitoneal. Terdiri dari 2 jenis yaitu omentum majus dan omentum minus. Omentum majus sendiri berasal dari mesenterium dorsalis, merupakan lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura major gestar dan duodenum pars superior. Nah, omentum maju sendiri itu terdiri dari 4 ligamen. Yang pertama ligamen gastroplenica, ligamen gastrocolica, dan ligamen splenorenale. Dan terakhir ada omentum minus. Omentum minus ini berasal dari mesenterium ventralis yang merupakan lapisan peritoneum yang melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju spasies inferior dari hepar. Terdiri dari 2 ligamen, yaitu pertama ada ligamen hepatoduodenale dan kedua ada ligamen gastrohepatica.
Oke, next yang terakhir ada ligamen peritonei. Ligamen peritonei ini melekatkan antara organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Nah, ligamen tersebut di sini saya akan membahas dua, yaitu di hepar dan digeser. Di hepar sendiri ada ligamentum falciforme, hepatoduodenale, dan gastrohepatica. Sedangkan digeser sendiri ada tadi disebut di omentum majus ya, gastropenica, dan gastrocolica. Untuk pembahasan pertama sudah selesai, yeay. Selanjutnya lanjut ke pembahasan kedua, yaitu Tractus digestivus superior. Di kasus kedua ini ada seseorang yang makan all you can eat. Nah, karena penasaran, jadi kita akan membahas mengenai Tractus digestivus superiornya mulai dari mulut dan lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat sedang makan si all you can eat ini. Nah, oke, di poin A mengenai jelasnya mengenai Tractus digestivus dari superior dari mulut hingga lambung. Jadi Tractus digestivus superior dari mulut hingga lambung sendiri saya akan membahas tentang 4. Yang pertama ada cavum oris atau mulut, yang kedua ada orofaring, yang ketiga ada esophagus, dan yang keempat ada gester. Nah, di cavum oris sendiri, cavum oris ini dibagi menjadi dua bagian oleh arcus dentalis superior et inferior serta processus alveolaris maxilla et mandibulae menjadi dua, vestibulum oris dan cavitas orifropia. Membuka ke arah luar mulai rima oris membuka orofaring melalui isthmus oropharyngealis atau isthmus faucium setinggi VC2. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di orofaring. Dan terdapat bangunan penting yaitu palatum. Nah, di palatum di cavum oris ini terbagi menjadi dua, yaitu palatum durum dan palatum mole. Palatum durum ini 2/3 anterior merupakan proses palatinus osis maxillaris, sedangkan sepertiga posteriornya ini lamina horizontalis osis palatini. Sedangkan untuk palatum mole terdiri dari musculus yang sehingga di palatum mole itu agak lembut atau agak lembek. Nah, itu ada musculus tensor veli palatini, musculus levator veli palatini, musculus palatopharyngeus, dan musculus uvulae dan yang terakhir ada musculus palatoglossus. Nah, lanjut ke orofaring. Nah, di orofaring ini di faring sendiri itu menjadi 3, nasofaring, orofaring, dan larofaring. Nah, orofaring ini yang berhubungan langsung dengan cavum oris sehingga masuk ke bagian pencernaan. Nah, orofaring sendiri membentang dari setinggi vertebrae cervicalis 2 hingga 3 atau VC 2 hingga 3. Orofaring ini berhubungan dengan cavum oris tadi di isthmus faucium atau dengan cavitas oris mulai isthmus faucium. Nah, dari situ berhubungannya dari situ. Nah, terus lanjutnya ada esophagus. Nah, esophagus sendiri terdiri dari 3 pars. Pertama cervicalis, thoracalis, abdominalis. Cervicalis ada di VC6 hingga VT1, thoracalis di VT1 hingga 10, dan abdominalis di VT10 hingga VT11. Nah, ada bangunan penting yaitu angustia yang batas-batasnya dari esophagus. Yang pertama ada batas superior atau angustia superior yang setinggi VC6 pada musculus cricopharyngeus dan cartilagocricoidea. Yang kedua ada angustia media atau setinggi VTH 4 hingga 5 di tempat arcus aorta dan menuju pirameris dexter menyilang. Dan terakhir ada angustia inferior di VTH 10 saat melalui hiatus eosophagus. Dan terakhir itu organ yang pertama digeser atau lambung. Terdapat 4 bagian, ada fundus, gastricum, pars cardiaca, corpus dextricum, pars pylorica. Fundus itu apa bagian mana sih? Bagian yang kubah-kubahnya. Ini maaf saya nggak bisa nunjuknya. Itu pokoknya bagian kubah-kubahnya itulah namanya fundus. Nah, itu fundus gastricum. Yang kedua ada pars cardiaca. Pars cardiaca ini yang mana? Yang ini, yang kardia itu. Nah, itu pars cardiaca. Saya corpus gastricum ini yang mana? Ini yang body. Body itu corpus itu body. Yang terakhir ada pars pylorica. Pars pylorica ini yang mana? Pyloric canal. Nah, itu adalah pars pylorica. Setelah ada bagian-bagian lain yang penting. Yang pertama gastroesophageal sphincter, kalau di lambung itu les atau lower esophageal sphincter. Nah, itu bagian mana sih di itu? Bagian antara esophagus dan kardia. Di situ ada sphincter yang menahan lajunya bolus masuk ke lambung. Nah, itu sebelum masuk ke lambung itu masuk ke situ dulu. Nanti akan dijelaskan di pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya ada musculus sphincter pylori yang ada di bagian pylorus, curvatura gastrica major yang mana di greater curvatura. Nah, itu adalah curvatura gastrica major. Sedangkan curvatura gastrica minor itu yang lesser curvatura. Nah, itu. Atau kalau misalnya lebih gampangnya itu curvatura gastrica major itu yang mana? Yang C besar. Kalau curvatura gastrica minor yang mana? Yang C kecil. Dan orificium cardiacum itu yang mana? Yang cardial notch. Nah, itu adalah orificium cardiacum setinggi VTH 11, sedangkan orificium pyloricum setinggi FL1 itu di mana di angular incisura di situ. Di sekitar situ. Nah, saya selanjutnya membahas bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat sedang makan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat makan melibatkan koordinasi otot polos saluran cerna untuk mendukung proses pencernaan. Mekanismenya itu yang pertama
Pokoknya saya di sini akan menjelaskan tentang 3 sphincter. Sphincter di esophagus atau, upper esophageal sphincter, yang kedua ada di lower esophageal sphincter-nya, yang ketiga ada di, sphincter pylorusnya. Nah, yang pertama itu sphincter esophagus. Sphincter esophagus tadi itu ada yang itu tadi yang UEA sama LES gitu ya, upper lower esophageal sphincter. Nah, yang upper ini untuk membuka saat menela untuk memungkinkan makanan masuk ke esophagus. Nah, ini bolus sebelum masuk ke saluran makanan itu melalui sphincter itu. Nah, sphincter itu yang makanan masuk ke esophagus itu melalui itu. Selanjutnya ada sphincter yang tadi yang LS atau yang lowernya itu untuk relaksasi sementara saat bolus makanan mencapai ujung esophagus. Nah, ujung esophagus itu berarti sebelum masuk ke gaster, dia akan melalui si esophageal sphincter ini. Dan mungkin makanan masuk ke lambung dan mencegah reflux asam lambung. Nah, jadi selain untuk sebelum makanan masuk ke ini, jadi si sphincternya ini dia akan mencegah kan reflux asam lambung tuh kayak naik-naik terus gitu kan. Nah, itu biar mencegahnya gimana? Si sphincter ini dia nggak bakal bolong atau gak bakal membuka ke atas begini, dia jadinya gini. Jadi dia kalau misalnya dari dalam mau keluar itu gak bisa. Nah, selanjutnya ada gerakan di lambung. Gerakan di lambung ini ada relaksasi reseptif dinding lambung berelaksasi saat makanan masuk untuk mengakomodasi volume makanan. Ada kontraksi peristaltik yaitu mengaduk makanan dengan cairan lambung dan memecahnya menjadi kimi atau kimus atau bubur makanan. Jadi bubur makanan ini udah ada cairan lambungnya dan udah ada bolusnya. Jadi bolus dan cairan lambung itu jadi kimus. Selanjutnya ada pengosongan lambung sphincter pylorus mengatur pelepasan kim ke usus halus secara bertahap. Selanjutnya yang terakhir ada sphincter pylorus atau relaksasi dan kontraksi ritmik mengatur aliran kim dari lambung ke duodenum sesuai kapasitas pencerahan usus halus. Nah, itu sekian pembahasan materi kedua. Terima kasih ya. Nah, yang terakhir itu mengenai tractus digestivus inferior. Di tractus digestivus inferior ini sendiri dijelaskan mengenai perbedaan jejunum dan ileum, menjelaskan mengenai struktur bangunan di kolon, dan jelaskan mengenai struktur anatomi yang berhubungan dengan pelonggaran feses. Nah, di poin A menjelaskan mengenai perbedaan jejunum dan ileum. Singkat saja ya, jejunum dan ileum ini ya bedanya apa? Bedanya adalah jadi kalau dari lambung itu ke usus halus. Usus halus itu ada tiga, duodenum, jejunum, ileum. Jadi jejunum itu ada di bagian kuadran atas, itu jejunum dulu. Nah, sedangkan di bagian kuadran bawah itu ileum. Jadi urutannya adalah D, J, D, J, D, G, I, duodenum, jejunum, dan ileum. Nah itu, nah itu, itu perbedaan pertama tentang letaknya. Nah, untuk perbedaan mendalamnya lagi, ini saya akan bahas mengenai lebih lanjut, tapi saya hanya akan bahas sampai dari fat in mesentery aja ya. Sorry. Nah, untuk pertama itu dari warnanya. Dari warna ini, jejunum ini lebih deeper red. Deeper red itu apa? Berarti lebih merah. Mengapa lebih merah? Karena jejunum ini lebih banyak vaskularisasinya atau lebih banyak pembuluh darah yang masuk. Mengapa? Karena jejunum ini lebih membutuhkan lebih banyak untuk melakukan mekanisme apa ini? Makanan tuh diserap lagi lah, ini intinya dikunyah lagi gitu di usus halus itu di jejunum. Nah, jadi dia lebih banyak membutuhkan pembuluh darah atau vaskularisasi. Sedangkan di ileum itu lebih pink warnanya, yang artinya vaskularisasinya lebih dikit daripada di jejunum. Saja ada caliber atau diameternya itu jejunum lebih lebar 2 sampai 4 cm, sedangkan di ileum 2 sampai 3 cm. Nah, untuk dindingnya di jejunum itu lebih thick and heavy, yang artinya itu jejunum itu lebih tebal dan lebih apa ya? Kalau misalnya lihat itu jejunum itu lebih banyak apa gitu? Kalau kayak seperti ruge-rugenya di lambung itu lebih tebal-tebal. Jadi lebih banyak ruge-rugenya atau lebih penunjuran-penunjuran itu pelipatan-pelipatannya itu lebih banyak. Sedangkan di ileum itu lebih thin and light atau lebih tipis. Nah, untuk vaskularitas tadi udah dibahas di color, itu vaskularitas di jejunum itu lebih banyak atau lebih greater, sedangkan di ileum itu lebih less. Nah, untuk fasa rekta itu nantilah dibahas di gambar selanjutnya, itu ada fasa rekta lebih panjang atau lebih panjang, sedangkan di ileum lebih pendek. Tapi untuk arkadesnya itu lebih sedikit atau few large loops, sedangkan di ileum itu lebih many short loops. Nah, untuk fat in mesentery-nya jejunum itu lebih less dan ileum itu lebih banyak. Nah, ini buat jelasnya itu buat apa tadi?
Fossa recta sama arcades itu lihat di gambar paling kanan. Nah itu, yang jejunum itu yang atas, yang nyilim itu yang bawah. Fossa recta itu yang mana itu? Di situ ada nama fossa recta. Nah itu. Nah fossa recta itu lebih panjang kan. Nah ini untuk apa? Biar pembuluh darahnya tuh lebih langsung masuk gitu ke jejunumnya. Sedangkan di fossa recta di ileum tuh lebih berlapis-lapis atau bertumpuk-tumpuk, sedangkan di jejunum kan enggak. Nah untuk tadi yang dinding lebih thick and thin, itu dilihat aja nih ya, proximal ileum, proximal jejunum. Nah ini lihat di jejunum itu lebih banyak lipatan-lipatannya, sedangkan di ileum enggak. Oke, saya lanjut jelaskan mengenai struktur bangunan di kolon. Bangunan di kolon, saya akan membahas mengenai struktur-struktur yang pentingnya saja ya. Nah, di intestinum crassum atau kolon sendiri terdiri yang pertama bangunan tenicoli yang dibentuk oleh stratum longitudinale tunica muscularis yang tidak membentuk lapisan yang utuh dan kontinu dan menutupi seluruh permukaan. Jadi ada 3 TNI. Yang pertama TNI mesokolika merupakan tempat perlekatan mesokolon pada kolon transversum terdapat pada bagian dorsal, sedangkan pada kolon ascendens dan descendens terletak di medial. Yang kedua ada TNI omentalis merupakan tempat perlekatan dari omentum majus. Nah, selanjutnya ada TNI libera yang tidak dilekati oleh bangunan apapun. Nah, TNI ini tidak terdapat pada appendix dan rectum. TNI libera. Nah, 3 TNI ini tidak terdapat di appendix dan rectum karena ketiganya bersatu menjadi stratum longitudinale tadi yang TNI coli. Nah, selanjutnya ada bangunan penting selanjutnya ada incisura hausra. Nah, incisura dan hausra ini pada kekum dan kolon panjangnya TNI lebih pendek, sedangkan daripada stratum circulare. Sehingga stratum circulare melipat-lipat ke dalam membentuk plica semilunaris, sedangkan pada yang keluar bentuk hausra. Hausra dari luar kelihatan menggelembung atau sekulatid dan di antara lengkungannya disebut incisura. Selanjutnya ada plica semilunaris yang ditutupi oleh mukosa yang tidak melipat dan tidak terdapat geli. Dan ada appendix epiplecae atau kantung-kantung kecil yang berisi lemak, dibentuk oleh tunika serosokolon terbanyak pada kolon terpesum. Oke, sekian. Nah, selanjutnya di poin C, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Dan di pengeluaran feses sendiri, saya akan membahas 2 struktur utama. Yang pertama ada rektum dan analis kanalis. Di rektum sendiri, sisi luarnya terdapat flexura sacralis atau flexura perinalis atau flexura anorektal. Kolon itu akan berbentuk S jika terlihat dari lateral. Nah, flexura anorektal ini membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborektalis. Saat defekasi, flexura menjadi tegak dan tinja bergerak ke anal kanal. Nah, sisi dalamnya terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plica versalis recti atau Houston. Di bawah lipatan ini, rektum mengalami dilatasi membentuk ampula recti, terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis dan ligamen anocochigeal. Ampula recti memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Hal ini menjadikan ampula recti sebagai elemen penting lain yang mempertahankan kontinensi tinja. Nah, zona transisi dari rektum ke analis kanalis ini ditandai oleh linea anorektalis atau anorektalis conjunction. Nah, area ini dijadikan dengan adanya perubahan dari plica transversalis recti menjadi plica longitudinale anal kanal. Nah, di analis kanalis sendiri terletak di bawah, selanjutnya di analis kanalis atau di anus, terletak di bawah diafragma pelvis berakhir di anus. Nah, anal kanal ini menjadi 3 segmen. Zona columnaris terdiri dari pecten longitudinal atau columnar rectalis yang dibentuk oleh corpus cavernosum. Epitelnya itu kolumnar atau kuboid kuboid. Nah, pecten analis adalah kuboid pecten analis adalah epithelium squamous kompleks dan karakterisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba. Garis porius pada zona ini disebut linea pectinate, istilah medisnya linea dentata. Garis bergerak mengikuti katup anal. Nah, pada bagian ini terdapat vulvula anales. Zona kutanea adalah kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Zona hemorrhoidale saat tempat terjadi benjolan hemoroid. Nah, internal hemoroid terjadi di atas linea pectinate, sedangkan eksternal hemoroid terdapat di bawah linea. Itu nice to know aja mengenai penyakit. Nah, terus ada pada permukaan dalam dijumpai kolumnar rectalis atau analis merupakan 5-10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomos arteri dan vena cabang-cabang dari pas intramukosalis. Arteri rectalis superior valvulae merupakan lipatan mukosa yang berhubungan tiap 2 kolumna pada bagian kaudal. Sinus rectalis merupakan cekungan di antara valvula analis. Nah, ini yang pentingnya itu otot-otot di sphincter di analis itu ada pertama di musculus sphincter ani internus, musculus corrugator ani, musculus sphincter ani externus, musculus puborectalis, dan yang terakhir ada musculus levator ani. Sekian penjelasan mengenai laporan praktikum dari Audia Rahma SGD A5 dengan NIM G0024057. Sekian, terima kasih. Selamat malam.